Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya atas karunia-karunia yang terus Allah berikan kepada kita, atas berbagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki catatan kehidupan kita di muka bumi ini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memperbaiki catatan amal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, usaha dan upaya kita untuk melakukan tazkiyatun nafs adalah merupakan satu usaha yang sangat penting, yang sangat prioritas dalam kehidupan kita, untuk tidak henti-hentinya kita lakukan, kita kerjakan hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akhirnya sampai pada kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala di dalam buku kecilnya Ashru Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs. Kaidah yang keenam ini berbunyi ighlaqul manafidh allati tukhriju bil insani 'anit tazkiyah. Menutup pintu, menutup jendela, menutup celah yang bisa mengeluarkan seorang manusia dari jalan tazkiyahnya, wa tub'iduhu 'anil fadilah, yang dapat menjauhkan manusia itu dari jalan keutamaan, wa tuqi'uhu fir radhilah, dan dapat menjatuhkan, menjerumuskan manusia itu dalam kehinaan. Inti dari kaidah yang keenam ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah mengajak kita semua bahwa dalam proses tazkiyatun nafs, dalam proses kita membersihkan diri, kita harus berusaha sekuat-kuatnya untuk menutup semua celah, menutup semua bentuk kesempatan, menutup semua pintu yang dapat mengeluarkan kita dari usaha mulia untuk membersihkan diri ini. Kita harus menutup semua celah, semua pintu, semua jendela yang bisa menjerumuskan dan menjatuhkan kita pada kehinaan. Karena hidup ini hanya satu kali, nyawa, roh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita juga hanya satu-satunya yang ada sekarang ini, dan kita tidak mungkin mempertaruhkan satu-satunya kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita ini untuk bermain-main, untuk berpetualang, untuk mencoba-coba, ya, untuk mencicip-cicipi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin hal-hal yang meragukan bagi kita apakah dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Karena itu seorang muslim, seorang muslimah harus selalu mengingat ini. Pada suatu waktu salah seorang ulama salaf didatangi oleh sejumlah orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini berusaha membujuk, berusaha menarik perhatian sang alim ini untuk mengikuti pandangan mereka, untuk mengikuti pemikiran mereka, untuk bergabung
bersama dengan mereka. Maka sang alim ini memberikan jawaban yang sangat cerdas. Beliau mengatakan, ya qaum, wahai tuan-tuan sekalian, in kana li nafsan, seandainya aku mempunyai dua jiwa, seandainya aku mempunyai dua nyawa, maka saya akan mengikutkan salah satu dari kedua nyawa itu pada pemikiran kalian, pada madhab kalian, pada kelompok lain, pada kelompok kalian. Dan biarlah satu nyawa yang tersisa tetap berada, tetap menjalani, tetap meyakini apa yang saat ini aku yakini kebenarannya, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau kemudian pada suatu hari nanti ternyata terbukti bahwa apa yang kalian yakini, apa yang kalian ajarkan ini adalah satu kebenaran, maka aku akan mengikutkan nyawaku yang satu tadi itu, aku akan ikutkan ia dengan mikiran kalian, dengan mazhab kalian, sehingga kedua-dua nyawaku yang kumiliki itu mengikuti jalan kalian. Tetapi kalau ternyata misalnya pada suatu hari nanti pemikiran kalian itu ternyata salah, keliru, sesat, maka setidak-tidaknya biarlah nyawa yang satu tadi itu hancur, binasa karena mengikuti pemikiran kalian, tetapi setidak-tidaknya aku masih punya satu nyawa lagi. Itu seandainya aku mempunyai dua nyawa. Walakinnaha nafsun wahidah, kata sang alim ini. Tetapi sayang sekali, tuan-tuan, saya hanya punya satu nyawa ini. Inilah satu-satunya nyawa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadaku. Maka saya tidak mungkin mempertaruhkan satu-satunya nyawa ini untuk sekedar berpetualang pada pemikiran yang kalian tawarkan kepadaku. Karena itu saya sering mengatakan, sahabat-sahabat sekalian, seperti inilah seharusnya jawaban kita kepada siapapun yang mengajak kita untuk mencoba-coba, hal-hal yang meragukan, jalan-jalan yang meragukan di dalam beragama, entah itu manusia, entah itu syaitan, entah itu hawa nafsu kita sendiri yang membisik-bisikkan kepada kita, sudahlah, tidak apa-apa, kita coba saja, ya. Kita coba saja berpetualang, kita coba saja jalani, meskipun sebenarnya kita ragu apakah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Maka pada momentum-momentum seperti itu, di mana kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang meragukan seperti itu, maka kita menjawablah seperti yang diucapkan oleh sang alim tadi, yang kalau tidak salah namanya adalah Mutarrif bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahwa seandainya saya punya dua nyawa, saya akan izinkan, saya akan biarkan satu nyawaku untuk menjalani jalan itu, dan biarlah yang satu lagi tetap berada di atas jalan yang saat ini aku jalani. Tetapi sayangnya aku hanya punya satu nyawa, dan fala ugharriru biha ahadan, saya tidak mungkin mempertaruhkan satu-satunya nyawa ini untuk mencoba-coba, untuk sekedar icip-icip, ya, untuk sekedar berpetualang, karena waliyadzubillah kita tidak pernah tahu kematian itu kapan datangnya. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya melalui kaidah ini kita diajarkan
bahwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang merindukan akhirat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin selamat di dunia dan akhirat, menjadi kewajiban kita untuk semaksimal mungkin menutup celah, menutup jalan, menutup jendela, menutup kesempatan untuk hal-hal yang bisa menjauhkan kita, mengeluarkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati, terutama kita hidup di akhir zaman, dan pada dasarnya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat akhir zaman, di mana fitnah, di mana godaan, di mana cobaan itu bertubi-tubi datang dan hadir setiap hari dalam kehidupan kita, dalam wujud yang sama, dalam wujud yang tidak hanya sama, tapi wujud yang juga beragam, berbeda, dengan cara yang dari waktu ke waktu ya semakin penuh dengan kreasi dan inovasi, ya. Kesesatan, ya, kedurhakaan, kemaksiatan itu ditawarkan kepada kita dengan cara-cara yang inovatif, ya, dengan cara-cara yang kreatif, ya, sehingga benar-benar itu adalah satu ujian yang sangat besar bagi kita semua, terutama bagi jiwa kita, bagi hati kita, bagi kalbu kita. Karena itu sekali lagi sebagai orang yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kita harus berusaha semaksimal kemampuan kita untuk menutup celah-celah yang bisa menggelincirkan kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Syekh Hafizahullah taala mengutip satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup panjang yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini, tentang model kehidupan yang kita jalani ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Daraballahu masalan siratan mustaqima." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu tamsil, satu permisalan, ya, permisalan tentang jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus itu wa ala jambatai as-sirati suran. Di kedua sisi jalan yang lurus itu ada pagar, ya, ada pagar, ya, ada dua pagar yang membatasinya pada bagian kiri maupun kanan. Namun di antara pagar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihima abwabum mufattahah. Pada pagar-pagar pembatas itu ada sejumlah pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Dan pada pintu-pintu yang terbuka itu suturun murkhatun, ada tirai-tirai yang dibiarkan menjulur. Jadi permisalan kita kaum muslimin yang menempuh jalan yang lurus ini, kata Nabi SAW, itu seperti kita berada di atas sebuah jalan di mana pada kedua sisi jalan itu ada pagar yang membatasi jalan itu. Lalu pada pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka, dan pintu-pintu itu hanya ditutupi oleh tirai yang terurai. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala babis sirati da'in, dan pada pintu yang ada di jalan itu ada da'in, ada penyeru. Ada penyeru, ada sosok penyeru yang yaqulu, yang selalu mengatakan, ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam jalan ini keseluruhannya. Ya, masuklah kalian semua ke dalam jalan yang lurus ini. Wala tata'arraju, dan jangan sampai kalian
menyimpang. Jangan sampai kalian menyimpang, meninggalkan jalan yang lurus ini. Jangan sampai kalian tergoda ke kiri atau ke kanan. Tetaplah berada di atas jalan yang lurus ini. Lalu selain sosok penyeru yang pertama ini, ada juga sosok penyeru yang kedua. Kata Nabi SAW, wada'in yad'u min fawqis sirati. Ada juga sosok da'i, sosok penyeru, sosok pengingat yang selalu menyerukan, yang selalu mengingatkan dari atas jalan itu. Fa'idha arada yaftahu syai'an min tilkal abwab. Maka jika ada seseorang yang ingin mencoba membuka tirai yang ada di jalan di pada pintu-pintu di tepi jalan itu, misalnya ada yang tergoda atau kita tergoda untuk melihat apa gerangan yang ada di balik pintu-pintu di tepian jalan itu, maka ada sosok penyeru. Ada sosok penyeru yang akan mengatakan kepada kita, waihak, celakalah engkau, waspadalah engkau, hati-hatilah engkau, la taftahu, jangan buka pintu itu, jangan buka tirai itu. Kenapa? Fa innaka in taftahu talijhu. Karena sesungguhnya jika engkau coba-coba membuka tirai itu, maka talijhu, engkau pasti akan tergoda untuk masuk ke dalam pintu itu. Engkau pasti akan tergoda untuk masuk ke dalam pintu itu, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi ada dua sosok pengingat, ada dua sosok penyeru pada jalan yang lurus ini, pada Shiratal Mustaqim. Sosok penyeru yang pertama memerintahkan pada kita, mengingatkan kita untuk masuk ke dalam jalan yang lurus ini dan jangan meninggalkannya, jangan menyimpang dari jalan itu. Lalu sosok yang kedua adalah sosok yang menyeru pada kita untuk jangan sekali-kali iseng-iseng untuk membuka tirai yang ada pada pintu-pintu di pinggir jalan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan was-siratu al-Islam, dan jalan yang lurus yang dimaksud dalam konteks ini adalah al-Islam, adalah Islam itu sendiri. Was-suran, dan dua pagar yang ada di tepian jalan itu adalah hududullahi ta'ala, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal abwabul mufattahatu maharimullahi ta'ala. Sementara pintu-pintu yang tadi kita disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah, adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sebabnya mengapa kita diingatkan untuk tidak membuka pintu-pintu itu, karena kalau kita membukanya kita tergoda untuk masuk ke dalamnya dan akhirnya kita jatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullahi azza wa jalla. Sementara sang penyeru yang ada di jalan itu adalah kitabullah azza wa jalla, Al-Quran, Al-Quran yang selalu mengingatkan kita. Wadda'i min fawqis sirat, sementara sang penyeru yang ada di atas jalan yang lurus itu adalah wa'idhullahi fi qalbi kulli muslimin, adalah penasihat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan pada hati, pada jiwa, pada kalbu setiap muslim. Mungkin inilah yang biasa kita sebut sebagai suara hati kita, suara nurani kita, yang selalu memberikan warning kepada kita ketika kita ingin atau ketika kita tergoda untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka nurani kita akan memberikan peringatan pada kita. Apakah kau yakin dengan apa yang kau lakukan ini? Apa kau betul-betul ingin melakukan hal ini? Apakah kau tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada satu pemberi peringatan yang Allah karuniakan pada kalbu kita, pada hati kita. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat luar biasa menggambarkan kepada kita tentang bagaimana jalan yang kita lalui di kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini mengingatkan pada kita, menegaskan kepada kita apa yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada dasarnya kehidupan dunia ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita di sepanjang perjalanan kita meniti Shiratal Mustaqim itu, terus hadir dalam kehidupan kita, dan dengan bekal ilmu yang kita pelajari, maka ujian-ujian itu seharusnya insya Allah dengan izin Allah SWT bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Terkait hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah memberikan penjelasan bahwa beliau katakan seperti ini: man kana fid dunya qad kharaja anil istiqamati ala sirat ففتح أبواب المحارم التي في سطور الصراط يمنة ويسرى ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات أخذته الكلاليب التي على الصراط يمنة ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala bahwa orang yang di dunia ini berjalan dan keluar dari jalan yang lurus itu, maka sesungguhnya dia telah membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada tepian jalan yang lurus itu, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa ketika seorang manusia itu keluar dari jalan yang lurus, maka itu disebabkan karena dia telah tergoda untuk membuka pintu-pintu yang ada di tepi jalan yang lurus itu. Dia tergoda untuk membuka tirai yang menutupi pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian dia tergoda untuk masuk ke dalamnya. Dan pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja berupa syahwat atau syubhat. Ada yang sifatnya nafsu, berkaitan dengan dorongan nafsu kita untuk berbuat maksiat, yaitu syahwat, atau mungkin dia tidak berupa nafsu, tidak berupa syahwat, tetapi dia berupa syubhat. Ya, pemikiran-pemikiran yang meragukan, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Maka kita hati-hati, sahabat-sahabat sekalian, bahwa yang menyesatkan kita itu bukan hanya nafsu, bukan hanya syahwat, tetapi juga dari segi syubhat pemikiran. Ya, mungkin kita tidak tergoda untuk jatuh dalam nafsu, dalam syahwat kita, tetapi kita tergoda untuk melakukan tamasya intelektual, ya, tamasya pemikiran di taman-taman atau di kubangan-kubangan kesesatan, kubangan-kubangan pemikiran yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, begitu dia membuka tirai dari pintu itu, kata Ibnu Rajab, akhadhathul kalalib. Jadi dia akan Dia akan dijerat, ya, dia akan ditarik oleh al-kalalib itu semacam pengait-pengait besi, ya. Jadi ibaratnya pada setiap pintu-pintu itu ada pengait-pengait besi yang
siap menerkam, ya, siap menarik siapa saja yang iseng-iseng, ya, atau dengan sengaja membuka tirai tersebut. Maka dia akan tertangkap atau ditangkap oleh pengait-pengait itu yang kemudian menarik dia untuk masuk ke dalam syahwat, ya, atau ke dalam perkara-perkara syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara syubhat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar dia membuka tirai pada pintu-pintu itu, maka akan semakin dalamlah dia akan terseret dan tertarik masuk ke dalam jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surah An-Nur ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, untuk apa? Yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena itu semua akan lebih membantu mereka untuk mensucikan diri. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui detil-detil apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Nah, apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan kita? Ya. Ayat ini, sahabat-sahabat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita satu pedoman penting tentang ketika kita berbicara tentang pintu-pintu, ya, tentang kenapa kita harus menutup semua pintu, menutup semua jendela yang bisa mendorong kita untuk keluar dari jalan yang lurus, yang bisa mendorong kita untuk meninggalkan jalan tazkiyatun nafs ini. Kenapa? Karena ketertarikan kita untuk melakukan suatu maksiat kepada Allah, ketertarikan kita untuk tergoda membuka tirai pada pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermula dari, salah satunya adalah dari pandangan mata kita. Ketika mata ini tidak bisa kita jaga dengan baik, maka dia akan menarik kita, dia akan mendorong, dia akan menjadi jalan kita wal'iyadzubillah untuk masuk ke dalam pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu taala, salah seorang ulama tafsir terkenal, ya, mengatakan, mengomentari ayat dalam surah An-Nur ayat 30 tadi dengan mengatakan begini, Quddima ghaddul basari ala hifdzil farji atau hifdzil faraji lianna an-nazara bariduz zina. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan penyebutan ghaddul basar, penyebutan menundukkan pandangan daripada menyebutkan penjagaan kemaluan. Jadi dalam ayat tadi kita perhatikan Allah lebih dahulu menyebutkan yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka, baru setelah itu Allah mengatakan wa yahfadzu furujahum, menjaga kemaluan. Nah, kenapa menundukkan pandangan lebih didahulukan? Karena kata beliau li annan nazar bariduz zina, karena pandangan mata itu adalah jalan pengantar kepada zina, jalan pengantar kepada zina. Lantaran mata kita ini kita biarkan, ya, untuk melihat apa saja yang ingin kita lihat, maka itu menggoda kita
untuk terjatuh ke dalam perbuatan zina. Waraidu al-fujur. Mata itu juga yang memandu diri kita ini untuk jatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa. Ya. Wal balwa fihi asyaddu wa aktsar. Ya, dan musibah yang diakibatkan oleh pandangan mata ini asyaddu, begitu berat, wa aktsar, dan begitu banyak. Begitu berat dan begitu banyak. Ya, jadi sebenarnya godaan atau ketergelinciran manusia disebabkan oleh pandangan matanya ini tidak hanya terbatas pada kasus zina. Tidak hanya terbatas pada kasus zina, tapi juga pada kasus-kasus kemaksiatan lainnya. Orang tergoda untuk korupsi misalnya, karena dia tidak bisa menjaga matanya. Dia tidak bisa menjaga matanya karena melihat mungkin orang-orang yang lebih berlimpah harta daripada dia. Dia melihat ya tayangan-tayangan di media-media televisi, ya di media-media sosial yang selalu menggodanya untuk juga bisa memiliki kekayaan seperti orang-orang kaya itu, ya. Melihat keluaran terbaru, mobil keluaran terbaru, ya, rumah model terbaru dan lain sebagainya. Lantaran mata itulah kemudian seorang koruptor kemudian tergoda, terdorong, termotivasi untuk melakukan korupsi. Ya. Zina sudah sangat jelas, perselingkuhan ya, di zaman ini waliyadzubillah, salah satu kejahatan, salah satu dosa besar yang begitu mudah terjadi, ya, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu semua sumber pangkalnya adalah berasal dari mata. Ya, bahkan mohon maaf untuk kita mengatakan bahwa kejahatan yang ditimbulkan oleh mata itu tidak hanya terbatas kepada orang-orang awam, ya, bahkan mereka yang disebut sebagai aktivis-aktivis muslim, orang-orang yang rajin ke masjid, ya, bahkan wanita-wanita yang berhijab, ya, lantaran tidak bisa menjaga mata ini pun bisa terjatuh, ya, dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan wal balwa fihi asyaddu aktsar. Bahwa musibah yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan kita dalam menjaga pandangan, menjaga mata itu begitu berat dan begitu banyak. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan terkait ayat ini, beliau mengatakan fa inna man hafidha farjahu wa basarahu, maka sungguhnya orang yang bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga pandangannya, tahura minal khabas alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish. Kalau dia berhasil menjaga kemaluan, menjaga matanya, maka dia akan bersih. Dia akan mampu mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran yang selama ini mengotori, menodai para pelaku-pelaku maksiat dan pelaku-pelaku dosa. Wa zakat a'maluhu, dan amalan-amalannya akan bersih karena kemampuannya untuk menjaga kemaluan dan pandangan matanya. Kenapa? Karena dengan itu dia akan berhasil meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang berani mengambil risiko untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berani mengambil keputusan bahwa saya akan tinggalkan perkara ini karena Allah tidak meridainya, maka kepada orang seperti ini Allah akan berikan pengganti yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan. Kalau kita bisa menjaga
pandangan mata kita untuk tidak melihat kekayaan orang lain, tidak melihat apa yang Allah karuniakan kepada orang lain, maka hati kita diberikan ketenangan, kebahagiaan. Kalau kita bisa menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjaga, ya, terjaga dari perbuatan zina dan semacamnya. Kita akan memberikan ganti yang tidak terukur nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salah satu tanda, salah satu ciri kesempurnaan Islam seseorang itu adalah tarkuhu mala ya'ni, ketika dia berani mengambil keputusan untuk meninggalkan apa yang tidak berguna untuk kehidupan akhiratnya. Jadi hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan akhirat kita. Karena itu seorang muslim selalu menjadikan akhirat sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap. Setiap dia akan melakukan sesuatu, setiap dia akan mengerjakan sesuatu, maka dia akan berpikir apakah ini akan berguna dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat saya. Ya. Bahkan ketika dia memutuskan untuk menghibur diri, untuk mengambil rehat, maka dia pastikan bahwa hiburan yang dia pilih untuk dirinya itu adalah hiburan yang juga bisa berguna untuk kehidupan akhiratnya, sehingga dia tidak mungkin memilih hiburan-hiburan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan berbicara, ketika dia akan menulis sesuatu, ya, apakah tulisan itu mungkin sebuah tulisan yang sifatnya ilmiah? Apakah tulisan itu ya sekedar tulisan yang akan dia share di media-media sosial misalnya? Maka dia selalu pertimbangkan, apakah tulisan yang akan saya share ini adalah akan menjadi tulisan yang akan menyelamatkan saya di akhirat atau tidak? Apakah riset atau penelitian yang akan saya tulis ini akan menjadi penelitian yang akan menyelamatkan saya di akhirat atau tidak? Atau jangan-jangan penelitian ini hanya sekedar untuk memenuhi syarat naik jabatan atau naik pangkat secara akademis misalnya? Atau jangan-jangan tulisan ini hanya untuk sekedar menyenangkan manusia, menyenangkan pihak-pihak tertentu, meskipun sebenarnya tulisan ini sama sekali tidak ada gunanya untuk kehidupan akhirat saya. Maka seorang muslim yang sejati, sekali lagi, selalu menjadikan akhirat sebagai pertimbangan utamanya dalam mengambil sikap, dalam memutuskan satu keputusan. Ya. Karena itu di antara perkara yang selalu diingatkan oleh para ulama kita, ya, sebagai contoh perkara-perkara yang tidak ada gunanya untuk kehadiran kehidupan akhirat kita adalah apa yang disebut sebagai fudulul kalam wan nazar. Ya, fudul al-kalam wan nazar. Fudul itu artinya sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu tapi kok dilakukan. Jadi berbicara, ngomong yang sebenarnya tidak perlu diomongkan, tidak ada gunanya. Melihat, ya, yang sesuatu yang juga tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, mungkin dia tidak sampai pada status haram, tapi dia ya sesuatu yang terlalu berlebihan dilakukan, ya, berlebihan dan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dan ini selalu diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullah, jangan sampai kita ini terlalu banyak berbicara, terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat, terlalu banyak mendengarkan perkara-perkara yang tidak kita lihat.
Karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan itu umumnya akan selalu membawa petaka, selalu menjatuhkan kita pada petaka, pada bahaya. Ya, terlalu banyak berbicara itu bisa menjatuhkan kita dalam bahaya. Terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak patut kita lihat, itu juga seperti itu. Terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang tidak penting untuk kita, itu juga berbahaya, ya. Dan berbahaya untuk diri kita sebelum orang lain, ya. Membuat kita terlalu takut, khawatir, ya, mendengarkan informasi-informasi yang tidak penting. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wa aktsarul ma'asi innama tuwalliduha atau innama tawalluduha min fudulil kalami wan nazar. Bahwa kalau kita perhatikan, kebanyakan maksiat, kebanyakan dosa itu terjadi, lahir tidak lain karena kita terlalu banyak berbicara dan terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, wahuma, kedua hal ini, terlalu banyak bicara, terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat, ini adalah awsa'u madakhilis syaitan, adalah pintu masuk terbesar syaitan ke dalam diri kita. Pintu terbesar syaitan untuk menjatuhkan kita, ya, menjatuhkan kita. Maka penting sekali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menakar, mengukur, ya, perkataan kita, pandangan kita, termasuk juga pendengaran kita. Ya, jangan sampai kita melakukan, kita berbicara, kita melihat, kita mendengarkan hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan akhirat kita. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas, hamba yang cerdas, dan hamba yang akan beruntung itu adalah hamba yang selalu berusaha untuk menundukkan, menaklukkan hawa nafsunya. Ketika dia akan mengucapkan sesuatu, dia akan menundukkan dulu nafsu berbicaranya dan menanyakan, apa yang akan kau ucapkan ini? Untuk apa kau ucapkan? Ketika pandangan matanya akan melihat sesuatu, maka dia berusaha tundukkan nafsu melihatnya dengan menanyakan, apa yang akan kau lihat? Apakah itu berguna untuk akhiratmu? Ketika dia ingin mendengarkan sesuatu, maka dia berusaha tundukkan nafsu mendengarnya dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang akan kau dengarkan? Dan apakah itu berguna untuk kehidupan akhiratmu? Dan ini tentu membutuhkan usaha dan upaya yang tidak ringan, membutuhkan mujahadah yang luar biasa. Tetapi seperti itulah sahabat-sahabat sekalian caranya untuk menutup semua celah, untuk menutup semua pintu, untuk menutup semua jendela yang bisa mengantarkan diri kita, kehidupan kita pada kebinasaan di dunia dan akhirat. Ingatlah selalu bahwa agama kita ini, agama yang Allah hidayahkan kepada kita ini adalah modal utama kita. Bahkan dialah harta kekayaan kita yang paling berharga, yang dimana semua harta kita boleh hilang, semua harta kita boleh binasa, tetapi janganlah sampai kekayaan dan harta kita yang bernama agama ini, din ini, iman ini, tauhid ini binasa, hilang, hancur. Wal'iyadzubillah. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita ramu semua kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari sejak awal. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hati kita, menjaga qalbu kita, meneguhkan hati kita. Kita tutup semua pintu, kita tutup semua celah, kita tutup semua jendela yang bisa menjadi jalan masuknya godaan syahwat, godaan syubhat dalam kehidupan kita.
Maka itulah sebabnya kita semua harus menjadi manusia-manusia muslim yang cerdas menggunakan media-media dan sarana-sarana yang Allah karuniakan kepada kita di zaman ini. Kita harus cerdas menggunakan media-media itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Media-media itu kita gunakan untuk keselamatan kita di kehidupan akhirat, bukan sebaliknya. Justru menjadi jalan yang membinasakan kita waliyadzubillah di kehidupan akhirat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pembahasan singkat kita terhadap kaidah yang keenam. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang, yang dimana kita akan membahas insya Allah kaidah yang ke-7 dari 10 kaidah tazkiyatun nafs ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.